Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4A. Semoga kita dalam keadaan selalu sehat ya. Pagi ini kita akan belajar tema 1, subtema 2 dengan muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Anak-anak, apakah kalian masih ingat apa itu definisi bunyi? Siapa yang masih ingat? Ya, bunyi ini merupakan hasil dari getaran suatu benda yang merambat dalam bentuk gelombang. Oleh karena itu, bunyi sering disebut sebagai gelombang bunyi. Bunyi ini dihasilkan oleh benda-benda yang bergetar. Nah, kemudian seperti apa itu sumber bunyi? Apa ya kira-kira sumber bunyi? Jadi, setiap benda yang bergetar itu pasti akan menghasilkan bunyi. Benda-benda itu dinamakan sumber bunyi. Sumber bunyi adalah benda-benda yang dapat menghasilkan bunyi. Contohnya ada garpu tala, alat-alat musik seperti gamelan, suling, terompet, dan juga benda-benda lain yang bisa menghasilkan bunyi. Setelah kita memahami apa itu bunyi dan apa itu sumber bunyi, anak-anak kalian juga harus tahu apa itu sifat-sifat bunyi. Sifatnya apa saja? Jadi bunyi itu termasuk gelombang longitudinal. Apa Bu longitudinal? Yaitu gelombang yang arah rambatannya sejajar dengan arah getarannya. Yang kedua, sifatnya adalah perambatannya ini membutuhkan medium. Kemudian yang ketiga, bunyi ini juga dapat dipantulkan. Ini adalah jenis-jenis bunyi. Anak-anak, berdasarkan frekuensinya, bunyi itu dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama ada bunyi infrasonik. Adalah bunyi yang mempunyai frekuensi sangat rendah, yaitu kurang dari 20 Hz. Bunyi infrasonik ini hanya dapat didengar oleh kelelawar, anjing, jangkrik, dan juga kuda. Lalu yang kedua ada bunyi audiosonik. Apa itu? Yaitu bunyi yang mempunyai frekuensi di antara 20 sampai 20 ribu Hz. Bunyi audiosonik inilah yang dapat didengar oleh telinga manusia. Lalu ada bunyi ultrasonik, adalah bunyi yang mempunyai frekuensi sangat tinggi, yaitu lebih dari 20 ribu Hz. Bunyi ultrasonik ini dapat didengar oleh lumba-lumba loh. Kemudian tentang perambatan bunyi. Bunyi dapat merambat melalui medium padat, cair, dan juga udara. Bunyi itu tidak dapat merambat di ruang hampa udara. Kenapa? Karena bunyi memerlukan medium untuk merambat. Benda padat dan juga cair ini merupakan penghantar bunyi yang baik daripada udara. Hal ini disebabkan susunan partikel zat padat dan juga cair ini lebih rapat daripada susunan partikel di udara. Lalu kita akan belajar tentang pemantulan bunyi. Jadi bunyi ini akan memantul apabila terhalang oleh benda yang keras. Contohnya kayu, kaca, dinding, dan juga besi. Macam-macam pemantulan bunyi itu yang pertama ada gaung atau kerdam. Bunyi pantul yang terdengar bersamaan dengan bunyi asli. Sehingga bunyi asli ini tidak terdengar dengan jelas. Mari kita cari tahu tentang gaung atau kerdam. Jadi gaung ini dapat disebut juga sebagai kerdam. Gaung atau kerdam ini adalah sebagian bunyi pantul yang bersamaan dengan bunyi asli. Jadi kenapa dapat terjadi gaung? Ini karena gelombang suara memiliki jarak dekat dengan sumber suara. Kemudian terjadi pada ruangan yang sempit. Lalu suara pantul hampir bersamaan dengan bunyi asli, sehingga menyebabkan bunyi pantul ini terdengar tidak jelas. Contohnya ketika ada di suatu ruangan kemudian menggunakan mic dengan jarak yang dekat, maka akan terdengar tidak begitu jelas.
Kemudian yang kedua adalah gema. Gema ini adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli. Mari kita cari tahu tentang gema. Gema terjadi karena apa? Karena bunyi yang dipantulkan oleh dinding yang jaraknya jauh dari sumber bunyi. Kalau gaung tadi dekat dengan sumber bunyi, kalau yang gema ini jauh. Hal itu menyebabkan datangnya bunyi pantul terdengar setelah bunyi asli selesai terucapkan. Sehingga membuat bunyi pantul tadi terdengar lengkap sesudah bunyi asli selesai diucapkan. Biasanya terjadi ketika di gua ataupun kita sedang berada di atas tebing. Kemudian persamaan gema dan gaung ini merupakan sama-sama bunyi pantul. Lalu apa perbedaannya? Perbedaannya adalah kalau gema tadi suara pantul terdengar jelas, kalau gaung suara pantul tidak terdengar dengan jelas. Sekian materi pada kali ini. Ibu harapkan anak-anak mudah memahami apa yang telah kita pelajari pada kesempatan kali ini. Ibu berterima kasih anak-anak sudah memperhatikan. Kemudian ibu mengucapkan mohon maaf kalau masih banyak kekurangan dan juga kesalahan yang ibu sengaja maupun tidak sengaja. Sekian pelajaran pada kesempatan kali ini. Setelah ini kita akan mencoba mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan materi ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.